Manchester United pantang jumawa, mau lanjutkan momentum lagi. Meraih 2 kemenangan beruntun tidak lantas membuat Manchester United terbuai. Manchester United ingin melanjutkan momentum positifnya melawan Leicester City dan juga Arsenal. Setan Merah berhasil bangkit dari kekalahan memalukan di 2 pertandingan pertama Liga Inggris melawan Brighton dan juga Brentford. United menghempaskan runner-up musim lalu sekaligus musuh bebuyutannya Liverpool. Kemudian menang tipis 1-0 dari markas Southampton. Hasil-hasil itu mengatrol posisi Manchester United di klasemen sementara. Pasukan Erik ten Hag tersebut naik ke peringkat 7 setelah mengumpulkan 6 poin. Tertinggal 6 poin dari Arsenal di puncak klasemen dan 4 poin dari juara bertahan Manchester City yang menangkring di posisi kedua. Momentum Manchester United akan diuji kembali dengan 2 pertandingan pada pekan depan. Manchester United akan bertandang ke markas Leicester City pada Kamis 2 September dini hari sebelum menjamu Arsenal di Old Trafford pada 4 September. Gelandang Manchester United Scott McTominay mewanti-wanti rekan-rekannya agar menjaga performanya. United dilarang kendor. Semuanya bertarung dan berusaha untuk satu sama lain, dan kadang-kadang itulah yang harus Anda lakukan. Anda harus menang dengan cara yang buruk, kata McTominay setelah memenangkan laga melawan Southampton. Butuh banyak hal untuk bangkit dari situasi kekalahan di Brentford sebagai satu tim dan bertarung, dan kami jangan sampai menurun saat ini. Kemenangan-kemenangan itu memang menyenangkan, tetapi kami tidak jumawa. Kami mesti memastikan bahwa semangat yang kami punya untuk pertandingan Liverpool dan pertandingan ini masih ada. Jangan sampai padam melawan Leicester City ataupun Arsenal, ungkap Scott McTominay. Martin Dubravka sudah sepakati kontrak personal dengan Manchester United. Kiper Newcastle United Martin Dubravka dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan raksasa Premier League Manchester United. United sekarang sedang kekurangan stok pemain di posisi kiper. Hanya ada David De Gea di posisi itu. Sementara itu pelapisnya hanya satu, yakni Tom Heaton. United sebelumnya sudah melepas Dan Henderson dengan status pemain pinjaman ke Nottingham Forest. Erik ten Hag akhirnya harus mencari kiper baru. Radar pelatih asal Belanda tersebut kemudian mengarah kepada Dubravka. Kabar pendekatan Manchester United pada Martin Dubravka tersebut sempat dibantah oleh bos Newcastle United Eddie Howe. Namun dia kemudian mengakui bahwa United memang meminati kipernya tersebut. Dia bahkan menyebut United sudah menghubungi manajemen Newcastle United. Namun demikian, dia sendiri berharap Dubravka tidak sampai dibiarkan untuk pergi ke Old Trafford. Sudah ada kontak antara klub dan juga diskusi itu akan berlanjut. Dalam hal hasil akhir, saya tidak ingin kehilangan pemain penting dari grup sehingga itu akan menjadi keputusan di luar kendali saya, ungkap Eddie Howe. Kini ada kabar gembira bagi fans Manchester United. Sedikit lagi Martin Dubravka akan segera pindah ke Old Trafford. Pasalnya dia sudah mencapai kesepakatan personal dengan United. Klaim ini dilontarkan oleh Fabrizio Romano. Romano menambahkan bahwa Dubravka sangat berharap Newcastle memberikan restu pada dirinya untuk pindah ke Manchester United. Sementara itu United sendiri disebut ingin memboyong sang kiper dengan status pemain pinjaman terlebih dahulu. Tetapi mereka ingin diberi opsi untuk membeli Dubravka dengan permanen di akhir musim nanti. Biaya transfernya sendiri murah, yakni 5 juta pound sterling saja. Namun ada hambatan dalam negosiasi itu. Pasalnya Newcastle ingin United langsung membeli Dubravka tanpa meminjamnya terlebih dahulu. Saat ini bursa transfer Premier League segera ditutup. Oleh karena itu manajemen United bergerak secepat mungkin untuk memboyong pemain baru. Mereka kini tidak hanya berusaha untuk menyelesaikan transfer Martin Dubravka dari Newcastle. Mereka juga kini sedang berupaya untuk mengamankan transfer Anthony dari Ajax Amsterdam. Anthony Martial dapat satu hadiah dari Manchester United. Usai tampil kurang memuaskan bersama Manchester United dalam beberapa musim terakhir, Anthony Martial akhirnya kembali menemukan performa terbaiknya. Hal itu terjadi pada tur pramusim 2022-2023 Manchester United di Thailand dan juga Australia. Dalam tur tersebut, Anthony Martial mampu mencetak 3 gol dari 4 laga yang dijalaninya. Berkat penampilan bagusnya tersebut, Anthony Martial berhasil membuat Erik ten Hag terkesan. Pelatih asal Belanda tersebut ingin menjadikannya bagian jangka panjang dari upayanya untuk membawa masa kejayaan kembali ke Old Trafford. Oleh sebab itu, dilansir dari Daily Star, Manchester United akan memberikan satu hadiah kepada ex pemain Akademi Olympique Lyon tersebut. Satu hadiah tersebut adalah Setan Merah akan memberikan perpanjangan kontrak kepada Anthony Martial. Manchester United akan memberikan perpanjangan kontrak kepada Martial selama 2 tahun.
Untuk diketahui, kontrak Anthony Martial bersama Manchester United akan habis pada 30 Juni 2024. Martial bergabung dengan Manchester United pada bursa transfer musim panas 2015. Namun setelah bergabung dengan Setan Merah, pemain asal Prancis tersebut bisa dibilang menjadi salah satu perekrutan yang mengecewakan. Pasalnya Anthony Martial gagal mengesankan para pendukung Manchester United sejak melakukan transfer senilai 36 juta pound sterling atau setara dengan 656 miliar rupiah dari AS Monaco pada tahun 2015. Hal itu membuat Anthony Martial sempat terdampar di Sevilla setelah dipinjamkan oleh Manchester United pada Januari 2022 ke klub Andalusia tersebut. Bersama Sevilla, penyerang asal Prancis itu bermain sebanyak 9 kali di Liga Spanyol dan gagal mengemas sebiji gol pun. Here we go, Anthony ke Manchester United, rekor transfer 100 juta euro. Manchester United disebut sudah membungkus transfer Anthony dari Ajax Amsterdam. Winger bidikan Erik ten Hag tersebut bakal memecahkan rekor penjualan Eredivisie. Gosip transfer Anthony ke Manchester United sudah memanas sejak sebulan terakhir. Begitu menukangi Manchester United, Erik ten Hag membidik beberapa nama khusus, salah satunya Anthony. Persoalannya, transfer Anthony sangat rumit bagi Manchester United. Ajax Amsterdam memasang harga terlalu tinggi untuk winger Brazil tersebut. Posisi Ajax memang cukup menguntungkan dalam negosiasi tersebut karena mereka tidak terdesak untuk melepas Anthony musim panas kali ini. Harga tinggi yang dipasang Ajax sempat menimbulkan keraguan. Manchester United dianggap tidak mungkin sembarangan mengeluarkan banyak uang seperti musim-musim sebelumnya. Biar begitu, hal tersebut tidak terbukti. Setan Merah akhirnya mendapatkan Anthony dengan biaya mencapai 100 juta euro. Negosiasi Manchester United dan Ajax mengalami perkembangan signifikan beberapa hari terakhir. Puncaknya pada hari Senin 29 Agustus dini hari. Beredar kabar bahwa Manchester United sudah memastikan transfer Anthony. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh Fabrizio Romano, salah satu ahli transfer sepak bola Eropa. Manchester United harus membayar total 100 juta euro untuk Anthony, kontrak hingga 6 tahun ke depan. Menariknya, 100 juta euro tersebut dipecah dalam pembayaran terstruktur. Artinya Manchester United tidak perlu langsung membayar kontan sesuai dengan jumlah tersebut. Selanjutnya, sesuai dengan klausul yang disepakati kedua klub, bisa jadi soal jumlah penampilan, torehan trofi, gol dan semacamnya. Transfer Anthony senilai total 100 juta euro juga memecahkan rekor penjualan termahal dalam sejarah Eredivisie. Ajax awalnya mempertahankan Anthony, tapi situasinya berubah drastis. Dalam sesi wawancara baru-baru ini, Anthony menyuarakan kekecewaannya terhadap pihak klub Ajax Amsterdam yang memberi alasan bahwa mereka akan kesulitan mencari pengganti Anthony karena tenggat waktu transfer sudah mepet. Anthony pun kemudian membalasnya dengan mengatakan kepada Romano bahwa dia sudah mewanti-wanti Ajax untuk mencarikan penggantinya sejak lama. Kedatangan Anthony tentu bakal memuaskan Erik ten Hag. Lini serang Manchester United akan semakin kaya. Ada banyak pemain yang bisa berupaya mencetak gol.